Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Di Indonesia, banjir seringkali terjadi, terkhusus ketika musim hujan. Bisa saya perlihatkan peristiwa banjir yang tidak lama terjadi beberapa minggu atau bulan yang lalu. Imbas terus meningkatnya debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, berimbas pada meningkatnya genangan air banjir yang merendam ratusan rumah di Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek, Desa Karanglingar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol yakni Jalan Pemuda, Jalan Monsinyur Sugiyo Pratono, Jalan Jenderal Sudirman, bahkan kawasan Simpang 5 dan Jalan Pantura Mangkang, Semarang, Kendal. Beberapa penyebab terjadinya banjir yaitu adalah yang pertama, terjadinya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kedua, kondisi topografi wilayah yang berupa dataran rendah hingga cekung, ketiga, terjadinya banjir disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air, keempat, naiknya permukaan air karena curah hujan tinggi, kelima, perubahan suhu, keenam, tanggul atau bendungan yang bobol, ketujuh, pencairan salju yang begitu cepat, dan terakhir, kedelapan adalah terhambatnya aliran air di tempat lain. Terjadinya banjir memberikan beberapa dampak kepada masyarakat. Yang pertama adalah menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir bisa mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang, rumah ataupun sarana prasarana umum lainnya. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Kedua, kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan melubernya air ke pemukiman juga membuat ketersediaan air bersih berkurang, baik untuk minum atau untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Air banjir yang kotor dan minimnya air bersih kerap kali menimbulkan masalah kesehatan. Misalnya penyebaran wabah penyakit yang rentan terhadap anak-anak dan kaum lanjut usia. Hal ini berkaitan dengan perlunya masyarakat menerapkan PHBS yang baik dan benar. Nah, sementara itu, penyakit yang disebabkan oleh binatang pengerap, Leptospirosis, bakteri Leptospira ini banyak ditemukan pada tikus. Penyebaran pada manusia terjadi bila urin tikus yang mengandung Leptospira ini mengkontaminasi air dan makanan serta mengenai kulit manusia. Yang keempat, menimbulkan korban jiwa. Terjadinya banjir juga bisa menimbulkan korban jiwa, baik karena terseret arus banjir dan atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Korban jiwa juga berasal dari masyarakat yang terkena penyakit akibat banjir, dan juga sebagian banyaknya masyarakat juga terkena sengatan listrik akibat dari tiang listrik yang belum dipadamkan oleh PLN. Nah, agar lingkungan kita tidak selalu terkena banjir, alangkah baiknya kita mencegah terjadinya banjir. Terdapat beberapa langkah untuk meminimalisir terjadinya banjir. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah di selokan ataupun di sungai. Dan yang kedua, menghindari pembangunan rumah di pinggiran sungai. Dan yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih dan lakukan reboisasi. Dan yang keempat, rutin membersihkan selokan di sekitaran rumah dengan melakukan gotong royong bersama. Nah, itu beberapa hal terkait dengan bencana banjir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan terima kasih.